1. Teori pertumbuhan wilayah. Akhir-akhir ini terjadi pertumbuhan dan perkembangan pesat di berbagai wilayah di dunia. Pusat pertumbuhan sendiri merupakan suatu wilayah yang memiliki perkembangan sangat pesat dan menjadi pusat pembangunan yang dapat mempengaruhi daerah-daerah sekitarnya. Adapun teori-teori dan berbagai ahli adalah 1. Teori tempat sentral atau central place theory. Teori ini dikemukakan oleh Walter Christaller pada tahun 1933. Secara singkat, teori tempat sentral harus menjawab 3 pertanyaan, yaitu apakah yang menentukan banyaknya kota, apakah yang menentukan besarnya kota, dan apakah yang menentukan persebaran kota. Dalam teori ini dikenal konsep jangkauan range dan ambang. 2. Teori kutub pertumbuhan atau growth pole theory. Teori ini dikemukakan oleh Perup pada tahun 1955. Secara singkat, teori ini menjelaskan bahwa pembangunan wilayah tidak terjadi secara serentak, tetapi muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda-beda. Dalam teori ini dikenal juga beberapa dampak, diantaranya dampak baik yang disebut trickle down effect, dampak buruk yang disebut backwash and polarization. Contoh dari dampak buruk ini adalah merugikan daerah sekitar pusat pertumbuhan. 3. Potensi daerah setempat. Setiap tempat memiliki potensi yang dapat dikembangkan, baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. 4. Konsep Pragolopolitan. Teori ini dikemukakan oleh Friedman pada tahun 1975. Konsep ini menjelaskan mengenai perlunya mengusahakan perdesahan untuk lebih terbuka terhadap pembangunan sehingga diharapkan terjadi beberapa kota di perdesaan atau agropolis. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah. Pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah akan membawa dampak besar, tidak hanya untuk daerah itu sendiri, melainkan juga kawasan sekitarnya. Apabila suatu daerah memiliki tingkat pertumbuhan pesat, bisa dikatakan wilayah tersebut merupakan pusat pertumbuhan. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah lokasi kelompok usaha atau suatu cabang industri yang mana sifat hubungannya dinamis, sehingga bisa mendorong kehidupan ekonomi, baik di dalam suatu daerah maupun di luarnya atau daerah belakang. Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah lokasi yang mempunyai banyak fasilitas serta kemudahan, sehingga menjadi pusat daya tarik bagi beberapa kalangan untuk membuka usaha dan kemudian memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia. Mengutip dari jurnal identifikasi pusat-pusat pertumbuhan dan wilayah pendukungnya dalam pengembangan wilayah Kabupaten Nias 2015 karya Yarman Gulo. Pusat pertumbuhan mempunyai beberapa kriteria penting, seperti daerah cepat tumbuh, mempunyai sektor unggulan, serta adanya interaksi ekonomi dengan daerah lainnya. Faktor perkembangan pusat pertumbuhan dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terdapat 7 faktor yang menunjang pertumbuhan suatu wilayah, yakni sumber daya alam atau SDA. Kawasan yang mempunyai SDA melimpah dan dikelola dengan baik tentunya bisa menjadi pusat pertumbuhan dan membawa dampak besar bagi daerah itu sendiri serta sekitarnya. 2. Sumber daya manusia atau SDM. Selain sumber daya alam, sumber daya manusia juga dibutuhkan dalam pengembangan faktor pertumbuhan. Sumber daya manusia berperan penting untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam serta melakukan kegiatan usaha lainnya. 3. Lokasi. Wilayah strategi memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan, terlebih lagi jika kawasan tersebut mempunyai aksesibilitas tinggi dan fasilitas yang memadai. 4. Fasilitas penunjang. Agar bisa menjadi pusat pertumbuhan, suatu wilayah harus mempunyai berbagai fasilitas penunjang, seperti jalan listrik, telekomunikasi, transportasi, dan lain sebagainya. 5. Sosial budaya. Potensi sosial budaya juga berpengaruh pada perkembangan pusat pertumbuhan. Misalnya kehidupan sosial, budaya, adat istiadat, dan lainnya. 6. Topografi. Topografi suatu daerah juga berpengaruh pada pusat pertumbuhan. Wilayah dataran rendah cenderung lebih mudah berkembang pesat dibanding dataran tinggi.
Salah satu alasan karena faktor jalan yang mudah diakses. 7. Industri. Industri menjadi faktor penting lainnya bagi perkembangan pusat pertumbuhan. Biasanya, semakin banyak kegiatan industrinya, maka daerah tersebut bisa menjadi pusat pertumbuhan. 3. Terbentuknya pusat pertumbuhan. Pertumbuhan wilayah tidak terjadi dalam sekejap. Tahap awal sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan sumber daya alam yang kemudian membuat perbedaan dalam kecepatan pertumbuhan. Faktor lain yang juga dapat menyebabkan munculnya pusat pertumbuhan adalah adanya aglomerasi atau pemusatan industri. Faktor-faktor tertentu dapat menyebabkan suatu wilayah memiliki keuntungan dibandingkan dengan wilayah lain, sehingga dapat menjadi pusat-pusat pertumbuhan. Aktivitas ekonomi yang terjadi di pusat-pusat pertumbuhan tersebut kemudian menyebar dan mampu meningkatkan ekonomi di wilayah lainnya. 4. Ciri-ciri pusat pertumbuhan adanya efek peganda, memiliki eksternalitas ekonomi tertinggi, terdapat beragam aktivitas, terdapat aglomerasi, membentuk hubungan linkage ke depannya dan ke belakang. Apa itu eksternalitas? Eksternalitas adalah biaya yang harus ditanggung atau manfaat tidak langsung yang diberikan dari suatu pihak akibat aktivitas ekonomi. Eksternalitas sering tersinggung ketika muncul dampak negatif dari suatu aktivitas ekonomi. Contoh positif eksternalitas adalah riset dan pengembangan, pembangunan infrastruktur, pendidikan dan pelatihan, vaksinasi. Terdapat beragam aktivitas. Eksternalitas bisa terjadi karena agen-agen ekonomi mempengaruhi aktivitas agen-agen ekonomi lainnya tanpa direfleksikan dalam transaksi-transaksi pasar. Untuk turut menikmatinya, barang yang tidak ada tandingnya dalam konsumsi dan atau manfaat tidak bisa dipisahkan. Jenis-jenis eksternalitas dibagi dua. Pertama, vertical externality, yaitu tindakan konsumsi produksi mempengaruhi tindakan konsumsi produksi orang lain tanpa kompensasi. 2. Pecuniary externality, yaitu tindakan atau produksi yang lebih menekankan pada unsur harga dalam perekonomian, yaitu kendala anggaran. Terdapat aglomerasi. Aglomerasi adalah istilah umum yang merujuk kepada upaya pengumpulan beberapa elemen ke dalam suatu tempat. Dalam ilmu kimia, aglomerasi dapat diartikan sebagai pengumpulan dan atau penumpukan partikel atau zat menjadi keuntungan. Keuntungan aglomerasi adalah manfaat yang didapatkan dari memiliki kegiatan ekonomi sebanyak mungkin dalam jarak berdekatan, menghambat biaya transportasi dan menghemat biaya iklan. Dampak ini beberapa dampak baik dari aglomerasi bagi sektoral industri, yaitu mengurangi pencemaran atau kerusakan lingkungan karena menjadi pemusatan kegiatan sehingga memudahkan dalam pemenangannya, mengurangi kemacetan di perkotaan karena lokasinya dapat disiapkan di sekitar pinggiran kota. Membentuk hubungan linkage ke depan dan ke belakang. Dan linkage adalah terjemahan dari bahasa Inggris. Dalam lingkungan historis, hubungan adalah jaringan dialek atau bahasa terkait yang terbentuk dari difungsi terhadap dan diferensiasi bahasa proto. Istilah ini diperkenalkan oleh Malcolm Ross dalam studinya tentang bahasa Oseanik Barat. Pemerintah melakukan linkage program. Mengapa pemerintah melakukan linkage program? Karena menjadi salah satu solusi bagi sektor UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan sebagai tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Lembaga keuangan mikro seperti koperasi, BMT, dan BPRS dirasa lebih efektif dalam memberi kontribusi dalam membangunkan UMKM karena dinilai lebih dekat dengan masyarakat. Dan yang dimaksud linkage adalah fasilitas kredit
kepada lembaga keuangan dengan cara melakukan aliansi strategis dengan BPR dan koperasi untuk mencapai sinergi dalam peningkatan ekspansi kredit melalui pola extending dan atau pola channeling. Pengaruh pusat pertumbuhan. 1. Perkembangan ekonomi. Pusat pertumbuhan yang muncul dari suatu wilayah akan meningkatkan kegiatan perekonomian di wilayah itu. Kesempatan kerja yang banyak dari berbagai bidang dan harus barang kebutuhan hidup berdampak pada perkembangan usaha-usaha ekonomi lain. 2. Perubahan sosial budaya. Wilayah pusat pertumbuhan cenderung memiliki penduduk yang semakin padat, kepadatan penduduk yang meningkat, serta kemajuan komunikasi dan transportasi akan berpengaruh pada kehidupan sosial budaya penduduknya. Adapun pengaruh pusat pertumbuhan yang semakin berkembang terhadap sosial budaya sebagai berikut. Arus informasi dari luar wilayah semakin meningkat, status sosial akan meningkat seiring peningkatan kesejahteraan hidup, perubahan sikap penduduk terhadap disiplin waktu, menggunakan uang, dan pemilihan kebutuhan hidup. Penduduk termotivasi untuk memiliki keterampilan dan pengetahuan guna mengatasi masalah akibat perubahan sosial budaya. Terjadi percampuran budaya atau akulturasi antara penduduk pendatang dan penduduk lokal, serta antar penduduk pendatang sendiri. 3. Perumusan sumber daya manusia. Munculnya pusat pertumbuhan di suatu wilayah akan menarik banyak tenaga kerja. Pada pekerjaan di luar wilayah akan pindah dan menetap di wilayah pusat pertumbuhan, sehingga terjadi pemusatan penduduk atau sumber daya manusia. Arus imigrasi penduduk di daerah pedesaan menuju pusat pertumbuhan atau kota di Indonesia menunjukkan peningkatan seiring dengan perkembangan pusat pertumbuhan atau kota itu. Sebagai contoh, penambangan batubara di wilayah Kalimantan memerlukan banyak tenaga kerja dari luar wilayah. 6. Hierarki pusat pertumbuhan. 1. Hierarki 3 atau K sama dengan 3. Pusat pelayanan berupa pasar yang selalu menyediakan kebutuhan bagi daerah sekitarnya, sering disebut kasus pasar optimal. Selain mempengaruhi wilayahnya sendiri, wilayah ini juga mempengaruhi sepertiga bagian dari masing-masing wilayah tetangganya. Struktur ini disebut Christaller sebagai asas pasar. Dalam arti semua daerah harus dilengkapi dengan barang-barang yang diperlukan dan lokasi tempat-tempat sentral harus sesedikit mungkin. 2. Hierarki 4 atau K sama dengan 4. Wilayah ini dan daerah sekitarnya yang terpengaruh memberikan kemungkinan jalur lalu lintas yang paling efisien. Tempat sentral ini disebut pula situasi lalu lintas yang optimum. Situasi lalu lintas yang optimum ini memiliki pengaruh setengah bagian di masing-masing wilayah tetangganya. Struktur ini disebut Christaller sebagai asas pengangkutan. Menurut asas pengangkutan, penyebaran tempat-tempat sentral paling menguntungkan apabila terdapat tempat penting terletak pada jalan yang menghubungkan dua kota. Jalan penghubung dua kota ini hendaknya berjarak pendek dan lurus. 3. Hierarki 7 atau K sama dengan 7. Selain mempengaruhi wilayahnya sendiri, juga mempengaruhi seluruh bagian atau satu bagian masing-masing wilayah tetangganya. Wilayah ini disebut juga situasi administratif yang optimum. Situasi administratif yang dimaksud dapat berupa kota pusat pemerintahan. Pengaruh tempat yang sentral dapat diukur berdasarkan hierarki tertentu dan bergantung pada luasan heksagonal yang dilingkupinya. Menurut Christaller, daerah ini sesuai dengan asas pemerintahan. Asas pemerintahan lebih ditekankan pada penyatuan dan perlindungan kelompok masyarakat yang terpisah dari ancaman musuh. Oleh karena itu, sebuah tempat sentral ideal menurut asas pemerintahan adalah kota besar yang berada di tengah-tengah kota dan dikelilingi oleh kota-kota satelit dan tak berpenghuni di pinggirnya. The force reality. Why can't you just let me eat?